Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Madya Andreas Agus Wurjanto selaku dosen kami dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Yosir Sadi Putri, mahasiswa dari BINUS Online University jurusan Business Management. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang merupakan bagian dari mata kuliah karakter building Pancasila. Judul presentasi saya adalah Sekolah Tanpa Sekat, Membangun Toleransi Melalui Literasi Sosial. Saya akan mengajak kita semua untuk memahami bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi semua siswa untuk berkembang. Namun, pada kenyataannya, saya masih sering menemukan diskriminasi, stereotip, dan eksklusi sosial di lingkungan pendidikan. Perbedaan latar belakang seperti agama, kondisi ekonomi, kemampuan akademik, atau kondisi fisik kerap menjadi pemicu perlakuan tidak adil yang menghambat potensi optimal peserta didik. Hal ini berlawanan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengamanatkan pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas untuk semua. Berdasarkan observasi awal, saya melihat masih banyak sekolah di Indonesia yang menghadapi kasus perundungan, diskriminasi terhadap siswa difabel, dan ketimpangan fasilitas. Sayangnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dan literasi sosial dalam praktik pendidikan sehari-hari seringkali belum optimal, dan banyak sekolah belum secara sistematis mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Dari latar belakang masalah tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan kunci untuk proyek ini. Pertama, apa saja bentuk sekat sosial yang masih terjadi di lingkungan sekolah? Kedua, mengapa literasi sosial penting dalam membangun toleransi di sekolah? Dan ketiga, bagaimana kegiatan berbasis nilai Pancasila dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan toleran? Melalui observasi dan wawancara yang kami lakukan dengan siswa, mahasiswa, dan guru, saya menemukan beberapa temuan kunci. Pertama, masih adanya sekat sosial di lingkungan sekolah. Ini disebabkan oleh perbedaan status ekonomi, stereotip, prasangka, perbedaan, kemampuan akademik atau fisik, kurangnya pendidikan karakter dan empati, serta minimnya kegiatan inklusif. Perundungan juga masih menjadi masalah yang sering terjadi, dipicu oleh perbedaan latar belakang ekonomi, pola pikir, dan lingkup sosial. Bentuknya bisa berupa candaan, pengucilan, atau sikap tidak peduli. Tantangan lain adalah adanya stereotip yang terbentuk dari lingkungan luar sekolah. Kedua, saya menemukan pentingnya literasi sosial. Literasi sosial dipandang sangat penting untuk membentuk empati, toleransi, dan kepekaan sosial siswa. Dianggap sebagai pondasi untuk membentuk budaya toleransi. Ini juga alat penting untuk menanamkan nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan gotong royong. Literasi sosial bukan hanya tentang membaca, tetapi juga tentang memahami dan meresapi kehidupan sosial secara lebih mendalam. Dan yang ketiga, peran nilai-nilai Pancasila dinilai sangat relevan untuk membangun karakter yang adil, empati, dan inklusif. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong penghormatan, sila persatuan Indonesia melalui kolaborasi, dan sila keadilan sosial diwujudkan melalui perlakuan setara bagi semua siswa. Berdasarkan temuan tersebut, saya menawarkan beberapa solusi konkret untuk mewujudkan sekolah tanpa sekat. Solusi-solusi ini mencakup penguatan literasi sosial dalam kurikulum, pelatihan guru, serta pembentukan duta toleransi. Kami juga mengusulkan kegiatan kolaboratif lintas latar belakang, kampanye positif di media sosial, dan keterlibatan aktif orang tua serta komunitas. Selain itu, sekolah diharapkan mampu menyediakan ruang dialog yang aman dan mendukung bagi siswa. Contoh kegiatan yang kami rancang dan dinilai realistis serta relevan dengan kebiasaan siswa saat ini adalah kelas refleksi dan cerita nyata, literasi sosial challenge,
dan kampanye media sosial bertema sekolah tanpa sekat. Melakukan proyek sekolah tanpa sekat, membangun toleransi melalui literasi sosial, ini telah memberikan kami pengalaman yang sangat berharga dan mendalam. Sebagai mahasiswi sekaligus pegawai, proyek ini menuntut saya untuk mengintegrasikan waktu belajar dengan tanggung jawab pekerjaan sekaligus mempertajam skill kolaborasi dan manajemen waktu. Dari awal, saya merasakan urgensi isu diskriminasi dan kurangnya toleransi di lingkungan sekolah, yang secara langsung berkaitan dengan isu pendidikan berkualitas, serta esensi nilai-nilai Pancasila. Peran saya sangat terasa dalam tahap wawancara atau podcast yang melibatkan narasumber dari Universitas Negeri Malang, Magister Teknik Mesin yang bernama Irma Nirmalasari. Proses ini menjadi momen kunci. Melalui interaksi langsung, kami belajar memahami kompleksitas isu sekat sosial di lingkungan pendidikan. Ini tidak hanya memperkaya wawasan saya tentang pentingnya literasi sosial, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi, empati, dan analisis sosial saya. Saya belajar bahwa stereotip dan perbedaan latar belakang seringkali menjadi pemicu perundungan yang tidak disadari. Dan literasi sosial adalah fondasi penting untuk membangun empati dan budaya toleransi. Keterlibatan aktif ini melatih saya dalam communication skill and critical and creative thinking. Proyek ini juga menguatkan karakter ethical and professional behavior saya. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam upaya memahami perspektif narasumber. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menuntun kami menghargai keberagaman, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memotivasi saya mencari solusi yang inklusif. Dan melalui proyek ini saya tidak hanya mengembangkan pemahaman akademis, tapi juga menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik nyata. Menjadikan saya lebih peka terhadap isu sosial dan siap berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.